Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, perkenalkan nama saya Nur Alfia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari karena telah menyempatkan waktu dan bersedia untuk menjadi interviewee dalam wawancara kali ini. Dan saya ingin meminta izin kepada saudari bahwa dalam proses wawancara ini akan dilakukan perekaman video dan perekaman suara. Apakah saudari bersedia? Nah, wawancara ini bertujuan untuk menelusuri terkait informasi bagaimana pengalaman yang saudari alami terkait fenomena catcalling. Sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, mungkin saudari boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Kasih besar saya. Weh. Kasih besar. Oh ya, terima kasih. Weh, saya kalau besar kalian bicara, teriak kayak itu namanya. Di tengahnya dari itu. Oh ya, terima kasih sebelumnya. Oh ya, oke. Demi ulang deh. Masuk. Ya, ulang balik. Ulang sih. Bismillah. Bismillah. Kurus kalau di dalam kamera. Hah? Kurus kalau di dalam kamera. Maaf. Ya, oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2023. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari karena telah menyempatkan waktu dan bersedia untuk menjadi interviewee dalam proses wawancara kali ini. Dan saya meminta izin kepada saudari untuk dalam proses wawancara akan dilakukan perekaman suara dan perekaman video. Apakah saudari bersedia? Ya, saya bersedia. Nah, wawancara kita kali ini itu bertujuan untuk menelusuri informasi terkait bagaimana pengalaman yang saudari alami terkait fenomena catcalling. Nah, mungkin sebelum masuk ke dalam pertanyaan, saudari boleh terlebih dahulu memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Reva Riza Eka Putri, biasa dipanggil Reva. Reva, sekarang kalau boleh tahu usianya berapa? 19 tahun. Terus akhir-akhir ini kesibukannya apa saja? Ya, menjadi mahasiswa. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana pengalaman catcalling yang pernah Reva alami? Mungkin boleh diceritakan? Pengalaman catcalling yang pernah saya alami itu seperti diteriaki, digoda dengan kata-kata ya seperti catcalling pada umumnya. Oke. Catcalling yang pernah Reva alami itu biasanya terjadinya kapan? Saat saya jalan sama teman ataupun di tempat-tempat sepi dan saat mengendarai. Oke. Terkait catcalling yang pernah Reva alami, seberapa sering sih Reva mengalami hal tersebut? Sangat sering, apalagi di tempat-tempat sepi, lorong-lorong kah, ataupun di kerumunan orang-orang. Oke. Terkait dijelaskan tadi bahwa sangat sering dalam mengalami catcalling. Jadi menurut Reva bagaimana, apa sih penyebab kira-kira penyebab munculnya perilaku catcalling tersebut? Kalau dari saya pribadi mungkin penyebabnya itu karena dari pakaian, dan kan kita tahulah bahwa laki-laki itu mata keranjang, jadi dia menilai bahwa cewek itu lemah, jadi gampang.
eh, terkait penyebab munculnya pelaku catcalling. Jadi menurut Reva, apakah ada tempat atau situasi tertentu di mana kira-kira pelaku catcalling ini akan sering terjadi? Iya, yang seperti saya bilang bahwa yang sering terjadi itu di tempat-tempat sepi, di walaupun di kerumunan orang-orang banyak sering sekali terjadi. Baik, jadi menurut Reva, siapa sih yang sering akan menjadi pelaku catcalling, dan menurut Reva mengapa mereka melakukan hal tersebut? Yang sering biasa saya dapat itu kayak om-om di yang mengendarai truk lah, anak kecil juga biasa, terus anak-anak muda, dan apa tadi yang Dan menurut Reva bagaimana, kenapa mereka kira-kira melakukan pelaku catcalling tersebut? ya mungkin dari mereka ada yang cuma main-main saja, tapi ada juga yang karena cewek itu dia lihat sebagai sesuatu yang indah jadi digoda. Terkait karena cara pandangan laki-laki terhadap perempuan, jadi menurut Reva apakah cara berpakaian kita sebagai perempuan itu akan berpengaruh terhadap perilaku catcalling yang dilakukan oleh laki-laki? Menurut saya sih berpengaruh ya, karena bisa kita tahu di masyarakat ini banyak yang otaknya masih ya Ya, minus-minus. jadi pasti akan berperilaku begitu karena memandang seperti itu. Selanjutnya, bagaimana perasaan Reva ketika mengalami catcalling tersebut? Merasa marah, cemas, dan takut, bahkan jengkel karena merasa tidak nyaman dengan situasi itu. Oke. Jadi dalam menghadapi situasi tersebut, bagaimana Reva merespon hal tersebut? Tidak direspon karena tidak mungkin lah kita sebagai cewek mau respon laki-laki yang kayak gitu, karena tidak ditahu pikirannya laki-laki seperti apa. Direspon nanti di pikirannya dia bilang kita suka lagi. Nah, Jadi dalam pengalaman catcalling yang pernah Reva alami itu berarti Reva meresponnya itu dengan diam karena Iya. merasa bahwa hal itu kayak apalagi merasa tidak aman, jadi memilih untuk diam. Terus dari pengalaman tersebut, dampak apa yang Reva alami? kurangnya percaya diri, apalagi kalau di tempat-tempat keramaian harus bersama teman-teman, dan ya Dari dampak yang dirasakan, apakah berdampak jangka panjang, misal kayak saat ini masih dirasakan meskipun kayak tidak mungkin sudah jarang mengalami hal tersebut? tidak seseringnya, jarang mengalami hal tersebut, tidak sesering dulu. Apakah dampaknya berjangka panjang? Menurut saya pribadi ya jarang. Jangka panjangnya itu seperti apa? Misal apakah sampai saat ini masih tidak percaya diri begitu? Contoh-contoh tidak percaya dirinya itu dalam bentuk bagaimana? Ya kalau misal pergi sendiri, tidak berani pergi sendiri, harus bersama teman-teman, karena ya itu karena kurang percaya diri ada di lingkungan orang-orang selain orang yang dikenal. Oke. Terus berkaitan, berarti pengalaman catcalling ini mempengaruhi cara Reva berperilaku dan bersikap di tempat umum. Iya. Contoh perilakunya itu misal yang tadi dijelaskan, misal banyak gerombolan laki-laki, bagaimana Reva akan berperilaku, misal karena apalagi dampaknya itu tidak percaya diri, apakah Reva memilih untuk tetap melewati atau seperti apa?
Kalau saya pribadi sih putar balik. Kalau memang ada kerumunan laki-laki di jalan yang saya mau lewati, saya pasti putar Memilih untuk balik. putar balik. Jadi terkait dampak-dampak yang dirasakan, bagaimana cara Reva mengatasi dampak tersebut? Cara mengatasi dampak tersebut ya dengan tidak memilih Dengan memilih untuk tidak menghindari ya, tersebut. menghindari hal tersebut. Jadi berkaitan dengan pengalaman catcalling yang pernah Reva alami, apakah Reva pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain? Iya, pernah, sering sekali juga. Biasa cerita sama orang-orang, orang tua, orang terdekat tentang hal-hal itu. Bagaimana respon mereka? Ya, mereka bilang kalau ada orang-orang seperti itu lebih baik tidak usah bati-bati ataupun dihindari saja. Jadi terkait dengan catcalling yang terjadi, bagaimana pandangan Reva mengenai hal tersebut yang terjadi di masyarakat? Coba bisa ulangi. Bagaimana pandangan Reva mengenai catcalling yang terjadi di masyarakat? Yang terjadi di masyarakat. Mungkin bagaimana kayak, apalagi kan tadi sering mengalami hal tersebut. Jadi menurut Reva bagaimana pandangan Reva terkait perilaku tersebut itu terjadi di masyarakat? Okay. Saya melihat catcalling itu sebagai bentuk pelecehan. Ya, pelecehan. Oh ya. Karena itu mencerminkan kurangnya kesadaran tentang hak orang untuk merasa aman pada dirinya sendiri. Oke. Jadi berarti di masyarakat belum banyak orang yang menyadari tentang dampak yang akan ditimbulkan dari perilaku catcalling ini. Iya, masih banyak sekali yang belum menyadari bahwa catcalling itu sebenarnya untuk apa. Terkait banyaknya hal perilaku ini terjadi di masyarakat, menurut Reva bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau paling tidak mengurangi lah perilaku catcalling yang terjadi? Mungkin ya, kalau untuk di masyarakat bisa mengadakan kampanye atau sosialisasi dan ataupun di sekolah-sekolah untuk anak-anak muda sosialisasi tentang catcalling. Berarti sosialisasi itu bisa dilakukan kepada mereka sebagai pelaku supaya mereka sadar, Ya. dan kepada korban supaya mereka bisa bagaimana cara mereka akan merespon. Yes. Selanjutnya bagaimana apa pesan yang ingin Reva sampaikan kepada orang-orang yang sering melakukan catcalling dan kepada orang yang mengalami hal tersebut? Kepada orang-orang yang sering melakukan catcalling, saya ingin mengatakan bahwa tindakan itu tidaklah memuji atau menghormati, melainkan membuat orang merasa terganggu dan tidak merasa aman. Dan kepada yang mengalami tidak ada yang berhak memperlakukan kita seperti itu. Jadi jangan pernah merasa bersalah ataupun tidak percaya diri. Mungkin pertanyaan tadi sebagai pertanyaan terakhir dalam wawancara kita kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Reva telah berpartisipasi dalam wawancara kita kali ini. Dan saya izin meminta waktu jika ternyata kedepannya saya masih membutuhkan informasi lebih lanjut. Apakah Reva bersedia? Iya, saya sangat bersedia. Baik, terima kasih atas kesediaan waktunya.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak pasti. Anjir 15 menit. Bener panjang. Kurasa. Hai, masih setengahnya dong.